Sumur Zam-Zam terletak di area Masjidil Haram, tepatnya sebelah tenggara Ka'bah. Sumur ini memiliki kedalaman kurang lebih 42 meter. Jemaah haji dari berbagai belahan dunia selalu mengunjungi sumur Zam-Zam yang merupakan salah satu bukti mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tahu, terutama umat Islam, tentang sejarah munculnya mukjizat Allah atas perjuangan makhluknya dalam memperjuangkan kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sobat Kolbun, alhamdulillahi kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya doakan, jika ada sobat kita yang sedang sakit, marilah kita doakan bersama, agar cepat diberikan kesembuhan. Kita akan coba untuk mengingat kembali, kisah atau cerita, munculnya sumur Zam-Zam ini. Bermula dari kisah perjuangan sang ibu, Siti Hajar untuk mendapatkan rejeki dari Allah, bagi putranya, Ismail, yang sedang kehausan. Alih kisah, kala itu Nabi Ismail masih menyusu. Nabi Ibrahim AS diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa mereka meninggalkan Palestina. Mereka berjalan menunggangi unta dari Palestina menuju Mekah. Kala itu Makkah masih berupa lembah padang pasir yang tandus, sepi, gersang dan udaranya yang panas. Setelah menurunkan barang bawaan, Nabi Ibrahim bermaksud meninggalkan anak dan istrinya. Siti Hajar melihat kepergian suaminya itu, langsung meletakkan Ismail kecil di alas tidur yang telah disiapkan. Siti Hajar bergegas lari mengejar Nabi Ibrahim, dan berhasil memegang ujung baju suaminya, dan mendesak dengan berbagai pertanyaan. Wahai Ibrahim, engkau akan pergi kemana? Begitu teganya engkau meninggalkan kami berdua di gurun yang tandus ini, begitu kata Siti Hajar. Nabi Ibrahim terus berjalan tanpa memberikan jawaban. Melihat respons diam dari suaminya, Siti Hajar akhirnya sadar dengan alasan kepergian Nabi Ibrahim. Apakah ini perintah Allah? Tanya Siti Hajar. Ya, jawab Ibrahim singkat. Setelah mendengar jawaban dari suaminya, Siti Hajar tidak marah. Ia merasa lega dan ikhlas. Kalau memang ini perintahnya, maka dia tidak akan menelantarkan kami berdua, ucap Siti Hajar penuh keikhlasan. Pergilah suamiku, laksanakan perintahnya, imbuhnya. Di dalam benak, Nabi Ibrahim sebenarnya berat untuk meninggalkan mereka berdua. Namun beliau harus menjalankan perintah Allah. Tujuannya agar lembah yang tandus yang mereka tempati akan menjadi makmur. Dalam perjalanan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 37. Robana ini askantu, min zuriyati biwadin, goiri zisar, Inda baitikal muharomi, Robana liyukimus sholata afidatam minan nasi tahwi, ilaihim warsukham, minas samarati, Allahum yasikurun. Artinya, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Sepeninggal Nabi Ibrahim, Siti Hajar menyusui Ismail kecil. Di hari berikutnya, mereka mulai kehabisan bahan makanan. Siti Hajar juga mulai kekurangan air susu, karena asupan makanan yang mereka makan pun mulai habis. Dilihatnya wajah Ismail kecil, yang mungil mulai menangis karena kehausan. Sementara air susu ibundanya sama sekali tidak keluar. Siti Hajar mencoba menenangkan Ismail kecil yang sedang menangis,
tapi tetap tidak menghentikan tangisnya. Dan terus meronta. Siti Hajar mulai kebingungan dan was-was, lantas bergegas bangkit dan melihat sekitarnya, namun yang dilihatnya hanyalah perbukitan yang tandus. Ismail kecil, terus menangis dan meronta-ronta, karena lapar dan haus. Kedua kaki mungil Ismail terus bergerak, sehingga menyebabkan Siti Hajar tidak tega. Tiba-tiba Siti Hajar melihat oase di balik bukit Sofa yang letaknya tidak begitu jauh dengan tempat mereka. Siti Hajar berlari mendatangi oase tersebut, untuk mengambil air. Ia kemudian naik ke bukit untuk mendapatkan air tersebut. Namun sesampainya di sana, ternyata yang dilihatnya hanya fata morgana. Kemudian pandangannya tertuju ke arah Bukit Marwah. Siti Hajar yang dari jauh melihat, tampak ada oase. Ia kemudian berlari-lari kecil menuju ke sana. Tapi sesampainya di Bukit Marwah, ia tidak menemukan air sedikit pun. Tanpa mengeluh Siti Hajar kembali naik ke Bukit Safa karena melihat ada oase di sana. Hal ini dilakukan Siti Hajar sebanyak 7 kali. Bolak-balik dimulai dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Sementara itu Ismail kecil terus menangis sembari menggerak-gerakkan tangannya dan menghentak-hentakkan kedua kakinya ke tanah. Tepat ketika Siti Hajar berada di Bukit Marwah, yaitu di putaran ke-7, suara tangis Ismail semakin kencang dan tiba-tiba keluar air dari hentakan kaki Ismail. Siti Hajar yang melihat pancaran air yang muncul di dekat putranya bergegas turun dari bukit dan menghampirinya. Bunda Hajar takjub dengan air yang keluar di hadapannya dan ia terus berkata, "Sam, Sam." Itulah kata takjub yang pertama kali keluar dari mulut Siti Hajar. Dan ucapan itulah yang kemudian dijadikan nama dari sumber air di Mekah. Semua orang dari seluruh dunia, pasti mereka membawa oleh-oleh air Zam-Zam setelah pulang dari ibadah haji. Umat Islam meyakini air Zam-Zam memiliki banyak manfaat. Air bening ini memang ajaib. Sebab, sumur Zam-Zam yang berada di dekat Ka'bah ini, berada di gurun pasir nan kering. Namun, selama ribuan tahun, sumur Zam-Zam tak pernah kering, meski berada di tanah bebatuan tandus Makkah. Jemaah haji tak perlu repot membawanya sendiri. Masing-masing memperoleh 5 liter, dan dibagikan di penginapan, atau asrama haji embarkasi masing-masing. Ulama memasukkan air Zam-Zam dalam kategori terbaik kedua, setelah air mukjizat yang keluar di antara jari-jari Nabi Muhammad. Air paling utama adalah air yang bersumber dari antara jari-jari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah air Zam-Zam, air Telaga Kausar, air Sungai Nil Mesir, kemudian air sungai lainnya seperti Sungai Jayun, Sungai Dajlah, Sungai Efrat. Kemuliaan air Zam-Zam tentunya sudah diyakini banyak orang, sehingga jamaah haji yang pulang dari kota suci maka pasti membawa oleh-oleh air ini. Sobat Kolbun, ucapkan sebelum sobat meminumnya, sebab air Zam-Zam ini adalah mukjizat Allah. Para ulama berkata, maka disunahkan bagi seseorang yang minum air Zam-Zam untuk tujuan agar mendapat ampunan, obat dari penyakit dan semacamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, air Zam-Zam itu sesuai untuk niatan ketika diminum. Ya Allah, sesungguhnya aku meminumnya, agar engkau mengampuniku, dan engkau melakukan ini untukku, hajat, maka ampunilah aku dan lakukan ini untukku. Dari beberapa yang saya jelaskan, sungguh begitu dahsyat manfaat air Zam-Zam ini, maka jangan lupa mintalah kepada Allah, agar mendapat ampunannya, dan minta segala hajat yang kita maksudkan, ketika meminumnya, insya Allah dikabulkan. Wallahu a'lam. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya air di muka bumi ini ialah air Zam-Zam. Hadits riwayat Ahmad. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, bahwa air Zam-Zam dapat mengobati segala macam penyakit. Rasulullah bersabda, air Zam-Zam itu berkhasiat sesuai dengan apa yang diniatkan.
Jika engkau meminumnya dengan niat meminta kesembuhan maka Allah akan menyembuhkanmu. Dan jika engkau meminumnya dengan niat agar dahagamu hilang maka Allah akan menghilangkan dahagamu. Ia adalah galian Jibril dan siraman Allah kepada Ismail. Hadis riwayat Ibnu Abbas dan Al-Hakim. Beberapa ahli juga telah meneliti kandungan yang terdapat di dalam air Zam-Zam, dan mereka, para peneliti, menyatakan sifat antiinflamasi yang dimiliki air Zam-Zam dinilai bisa membantu mengatasi dan mencegah kanker. Selain itu, air Zam-Zam juga terbukti bisa meningkatkan jumlah komponen yang dapat mencegah kanker di tubuh yaitu bikunin, lunasin, dan Bowman Brick inhibitor. Air Zam-Zam lebih sehat dari air biasa karena kaya dan lebih kaya akan mineral. Hal itu juga yang menyebabkan air Zam-Zam memiliki rasa yang berbeda. Air Zam-Zam dapat mencegah osteoporosis alias pengeroposan tulang. Khasiat ini berasal dari kandungan kalsium yang tinggi pada air Zam-Zam. Selain itu, kandungan fluoride pada air Zam-Zam dapat mencegah gigi berlubang. Fluoride adalah mineral yang berguna untuk menjaga keutuhan permukaan gigi. Karena kalsium yang terdapat pada air Zam-Zam sangat berlimpah. Air tersebut secara positif dapat memengaruhi tubuh manusia, terutama tulang dan gigi. Untuk kesehatan kulit, air Zam-Zam bisa membantu pergantian sel-sel kulit mati yang diubah dengan sel kulit baru. Perubahan sel kulit mati ini membuat kulit lebih cerah. Selain bermanfaat untuk kesehatan tubuh, air Zam-Zam juga memiliki keutamaan menghilangkan penyakit hati, yaitu munafik. Rasulullah bersabda, meminum air Zam-Zam sampai puas bisa menghilangkan kemunafikan. Rasulullah bersabda, siapa yang mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, sholat di belakang makam Ibrahim, dan meminum air Zam-Zam, niscaya akan diampuni semua dosanya. Rasulullah bersabda, melihat air Zam-Zam adalah ibadah, air Zam-Zam dapat menghapus berbagai dosa dan kesalahan, dan salah satu keutamanya adalah bahwa barang siapa yang memercikannya ke kepala 3 kali maka dia tidak akan terkena penyakit. Yang membedakan kita dengan orang munafik ialah bahwa mereka tidak meminum dan merasakan air Zam-Zam sampai puas. Nabi Muhammad bersabda, air Zam-Zam itu berkhasiat sesuai dengan apa yang diniatkan. Hasil kajian ilmiah pun menunjukkan bukti manfaat air Zam-Zam untuk tubuh. Khasiat tersebut berasal dari kandungan nutrisinya yang lebih baik dibanding air minum biasa. 1. Melindungi tubuh dari berbagai penyakit seperti sabda Rasulullah, air Zam-Zam secara ilmiah bisa melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Sebab, air Zam-Zam meningkatkan stimulasi akuaporin. Doa minum air Zam-Zam, Allahumma inni, as'aluka ilman nafian, wa rizqan wasi'an, wa shifaan min kulli da'in, wa sakomin birohmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rezeki yang luas dan sembuh dari segala penyakit. Dari segi agama dan budaya, manfaat air Zam-Zam sudah tidak diragukan. Lantas, bagaimana jika dilihat dari sisi ilmiah? Secara ilmiah, manfaat air Zam-Zam ternyata juga bisa terbukti. Air Zam-Zam dinilai bisa menurunkan kolesterol, mencegah osteoporosis, hingga mengurangi risiko seseorang terkena kanker. Hal ini disebabkan karena kandungan nutrisinya yang lebih baik dibanding air minum biasa. Air Zam-Zam dikenal juga sebagai air doa, karena sejarahnya yang berkaitan erat dengan kisah Nabi. Banyak orang yang mengonsumsinya dengan harapan bisa menyembuhkan penyakit, bahkan cepat mendapatkan jodoh. Secara ilmiah, manfaat air Zam-Zam untuk kesehatan memang sudah terbukti. Mengonsumsi air ini secara teratur, dapat memberikan berbagai keuntungan untuk tubuh Anda. Air Zam-Zam bisa disimpan dalam waktu yang lama, bahkan hingga bertahun-tahun.
Sebuah penelitian dilakukan 30 sampel air Zam-Zam dikumpulkan dari para jemaah haji yang membawa pulang air tersebut ke negara asalnya. Hasilnya setelah 2 tahun, kualitas air Zam-Zam tersebut masih sama baiknya dan kandungan nutrisi yang ada di dalamnya tak berubah. Jadi, selama Anda menyimpannya di tempat yang bersih serta tertutup dengan baik, maka air ini bisa dinikmati dalam jangka waktu lama. Nah, demikian tadi, syiar yang bisa saya sampaikan kali ini, mengenai kisah sejarah awal munculnya sumber air Zam-Zam. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf saya sampaikan, jika di dalam syiar ini, masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.